lanjutkan materi yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis G dan bidang V adalah, nah pertama kita buat, ambil G aksen yang merupakan proyeksi atau bayangan dari G pada bidang V. Jadi kita ambil G aksen yang dia merupakan proyeksi dari garis G pada bidang V. Nah sekarang kalau sudah diambil G aksennya itu tadi, maka nanti ketika kita mencari sudut antara G sama bidang V, itu akan sama dengan sudut antara G dengan G aksen. Nah gini ya. Contoh sekarang, pada kubus ABCDFGH rusuknya ada 5 cm, sinus sudut antara CG dan BDG. CG-nya ada di sebelah sini. Kemudian BDG, ini BDG. Nah, sudut antara CG sama BDG, berarti kan nanti CG-nya harus kita proyeksikan. Untuk memproyeksikan, coba kita perhatikan dulu. G-nya kan sudah nempel pada bidang BDG. Ya. Kemudian C-nya kan yang belum nempel atau belum ada proyeksinya. Jadi kita nanti mencari proyeksinya C dulu. C kita proyeksikan terhadap BDG. C kalau mau kita proyeksikan, kita lihat di sini segitiga BCD. Dia kan segitiga sama kaki, BC sama CD-nya sama. Sehingga kalau kita mau memproyeksikan, berarti kan langsung kita tarik garis yang dia tegak lurus, langsung berarti kan di tengah-tengahnya ya, karena dia segitiga sama kaki. Nah, di sini adalah C aksen. Nah, di sini tadi adalah siku-siku. Karena kalau kita mencari proyeksi itu tarik yang terdekat dan dia harus tegak lurus. Nah, C ke C aksen. C aksen ini adalah proyeksinya C, sehingga kalau kita mau mencari proyeksinya CG itu adalah C aksen G. Ini adalah proyeksinya. Ya. Oke. Sehingga di sini kita bisa, nah sudutnya berarti yang mana? Sudutnya berarti antara CG sama BDG. Berarti kan bisa antara CG dengan C aksen G. Nah, di sini ini nanti sudutnya ada di sebelah sini. Oke, kita keluarkan dulu. Segitiga yang kita pakai berarti kan C aksen sama G. Kita keluarkan segitiganya, otomatis siku-siku ya, siku-siku di C. Kalau kita lihat. Nah. Oke, ini C aksen, ini C, ini G. Kita kasih panjang sisinya dulu. C ke C aksen, berarti kan setengahnya dari diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah 5 akar 2, karena separuhnya berarti 5/2 akar 2. Kemudian CG-nya itu adalah 5. Nah, C aksen G-nya berarti kan bisa kita cari. C aksen G sama dengan akar 5 kuadrat ditambah dengan 5/2 akar 2 kuadrat. Nah, gini. 5 kuadrat 25. 5 kuadrat 25 akar 2 kuadrat 2. 25 kali 2 berarti 50. 2 kuadrat itu 4. Kalau kita samakan penyebutnya, berarti kan ini 100 tambah 50 ya. Berarti dia ketemunya adalah 150/4. Kita sederhanakan, 150 itu bisa didapatkan dari 25 kali 6/4. Oke.
Hasilnya adalah akar 255, akarnya 6 tidak bisa, akarnya 4 itu adalah 2. Berarti 5/2 akar 6. Sehingga kalau kita mau mencari sinus, sudutnya tadi ada di G sini. Sinus berarti sin alfa. Sin itu adalah demi. Depannya itu 5/2 akar 2. Miringnya tadi 5/2 akar 6. Nah, ini kan nanti bisa kita habisi ya. Oke, kita habisi 5 akar 2 sama 5 akar 2. Akar 2 sama akar 6 sama-sama bisa dibagi akar 2 dapat 1, dibagi akar 2 dapatnya adalah akar 3. Oke, berarti kan bisa kita tulis di sini 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, berarti di sini kita kalikan akar 3 per akar 3. Nah, sehingga didapatkan 1 per 3 akar 3. Nah, ini adalah jawabannya. Oke ya. Oke, contoh lagi sekarang. Contoh yang nomor 2, pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 2 cm, kosinus sudut antara AC sama AFH. AC-nya ada di sebelah sini. Kemudian AFH-nya ada di sebelah sini. Nah, AC sama AFH. Oke, lihat dulu di sini. A-nya kan sudah ketemu ya. A-nya sudah berada pada bidang AFH. Berarti kan kita mencari proyeksinya C ke AFH. Untuk mencari proyeksinya C ke AFH, berarti kan nanti diproyeksikannya di sekitaran HF. Nah, di sini nanti berarti kan nanti akan kita tarik C ke HF atau ke FH yang dia tegak lurus, itu nanti akan ketemu proyeksinya. Nah, di sini kita nanti pakainya adalah segitiga CFH. Ya, CFH gini kan sementara. Untuk mencari proyeksinya dulu. Nah, untuk mencari proyeksinya, lihat dulu C ke F, berarti kan 2 akar 2. H ke C 2 akar 2. Berarti kan dia segitiganya adalah segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki, berarti kalau kita mau mencari proyeksinya C ke AFH, itu bisa langsung kita tarik garis di tengah-tengahnya. Ini nanti pasti tegak lurus. Nah, berarti di sini proyeksinya C aksen. Sehingga proyeksi AC itu adalah AC aksen. Oke. Sehingga kalau kita mencari sudut antara AC sama AFH, sudutnya adalah di sini, ada di A. Dan segitiga yang kita pakai adalah segitiga ACC aksen. Oke, segitiganya kita keluarkan dulu, ACC aksen. AC aksen C. Oke. A ke C 2 akar 2. C ke C aksen. Nah, kira-kira C ke C aksen sama A ke C aksen itu sama apa enggak kira-kira? Dari A ke tengah-tengah situ, dari C ke tengah-tengah, sama kan ya? Nah, sekarang kita cari salah satu saja. Misal saya di sini mencarinya adalah lewat segitiga C G C aksen. Nah, ini 2 C aksen G-nya berarti kan setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya 2 akar 2, berarti di sini 1 akar 2 atau akar 2. Oke, berarti C aksen bisa didapatkan dari akar 2 kuadrat ditambah dengan akar 2 kuadrat. 4 ditambah dengan 2, berarti dapatnya adalah
akar 6. Berarti di sini nanti akar 6, ini juga akar 6. Jangan lupa sudutnya itu berada di A. Nah, di sini sudutnya. Oke, kita mencari kosinus. Karena dia segitiganya adalah segitiga sembarang, berarti kita nggak bisa pakai aturan cos itu sami, nggak bisa. Cos sami berlaku kalau dia segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiganya sembarang, berarti harus kita cari lewat rumus kosinus. Nah, rumus kosinus berarti nanti cos alfa sama dengan sisi apit kuadrat 2 akar 2 kuadrat ditambah dengan akar 6 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat per 2 kali 2 akar 2 sama akar 6. Nah, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2 berarti 8, akar 6 kuadrat 6, ini 6 per 2 kali 2 kali 2 8, akar 2 kali akar 6 itu akar 12. Oke, berarti kan di sini nanti 8 per 8 akar 12. Akar 12 itu 4 kali 3 ya. Berarti bisa kita tuliskan 2 akar 3. 8 sama 8-nya coret 1 per 2 akar 3. Nah, kita rasionalkan. Kalau kita rasionalkan, kalikan dengan akar 3 per akar 3. Oke, dapatnya adalah 1 per 2 akar 3 kali akar 3, 6 akar 3. Nah, gini.